Bapa kami yang bertata di surga, sukacita kembali hari ini kami boleh datang kepadamu setiap hari dalam pujian, doa, penyembahan kami kepadamu. Kami selalu bersyukur boleh beribadah kepadamu di dalam hari-hari kami selama masih di bumi ini, karena kami percaya bahwa kami adalah anak-anakmu yang akan selalu setia di dalam Engkau untuk datang kepadamu dalam segala keberadaan hidup kami di dunia ini. Kami percaya bahwa apapun keadaan kami, baik susah, sedih, senang, bahagia, dan keadaan dunia yang tidak baik-baik saja akan selalu mendatangkan berkat bagi kami orang-orang percaya untuk selalu dekat kepadamu dan hanya mengandalkan Engkau satu-satunya pemelihara hidup kami. Dalam kebenaran kasih Bapa dan Kristus Yesus dan Roh Kudus, amin. Pembacaan kitab di siang hari ini menjelang sore terambil dari 2 Tawarikh 5 ayat 1 hingga 19 yang dengan perikop Yosia merayakan Paskah. Terdapat juga di kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 21 hingga ayat 23 yang berbunyi demikian. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan. Tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah Tuhan Elohimmu dan Israel umatnya. Bersiaplah menurut puak-puakmu dan menurut rombonganmu sebagaimana yang dituliskan Daud, Raja Israel dan Salomo anaknya. Berdirilah di halaman tempat kudus menurut golongan puak-puak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam dengan satu rombongan puak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. Sembelihlah domba Paskah, kuduskanlah dirimu, dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu, supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Yosia menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing domba, yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir. Selain itu disumbangkannya 3.000 ekor lembu, semuanya itu dari harta milik raja. Juga para panglimanya memberi sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam, dan orang-orang Lewi. Kemudian Hilkiah, Zakaria, dan Yehiel, para pemuka rumah Elohim, memberi kepada para imam 2.600 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 300 ekor lembu. Lalu Konanya dan kedua saudaranya Semaya dan Nathaniel serta Hazabia, Yeiel, dan Yozabat, para pemimpin orang-orang Lewi, menyumbangkan kepada orang-orang Lewi 5.000 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 500 ekor lembu. Setelah upacara ibadah disiapkan, berdirilah para imam pada tempatnya dan orang-orang Lewi menurut rombongannya sesuai dengan perintah raja. Maka disembelihlah domba Paskah, dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi, sedang orang-orang Lewi menguliti domba itu. Tetapi mereka memisahkan korban bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan puak mereka, supaya dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu. Kemudian mereka memasak domba Paskah di atas api sesuai dengan peraturan. Sedang persembahan-persembahan kudus mereka masuk dalam kuali, balanga, dan pinggan, lalu membawanya cepat-cepat kepada segenap kaum awam. Kemudian mereka menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, karena para imam yakni anak-anak Harun sampai malam hari sibuk mempersembahkan korban bakaran dan segala lemak. Oleh sebab itu orang-orang Lewi menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam yakni anak-anak Harun. Para penyanyi yakni Bani Asaf ada pada tempat mereka sesuai dengan perintah Daud. Asaf, Heman, dan Yedutun pelihat raja itu, juga para penunggu pintu gerbang ada pada tiap-tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka karena saudara-saudara mereka orang-orang Lewi menyediakannya untuk mereka.
Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah dan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan sesuai dengan perintah Raja Yosia. Pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah, dan pada hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Paskah semacam itu tidak pernah lagi diadakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Berbagilah setiap kita yang memelihara firman Tuhan serta melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu akan selalu menjadi kekuatan kami, agar memberi pelajaran dan hikmat di setiap langkah kami, supaya kami tetap berada di jalan terang-Mu, jalan lurus-Mu, tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Kami akan setia di dalam kasih Kristus Yesus, dan biarlah Bapa selalu memeteraikan kami menjadi anak-anak terang, sehingga kami dapat menjadi lilin yang menerangi dunia ini untuk membawa Injil, kabar baik kepada semua orang, yaitu Yesus Kristus yang firman yang hidup, yang membawa kepada setiap orang untuk beroleh hidup yang kekal, yang percaya dan memberikan sepenuhnya hidupnya kepada Yesus Kristus dengan berbuat kasih, mengasihi Tuhan dan sesama. Begitu juga dengan Roh Kudus yang selalu memberikan kami kekuatan, cahaya, dan juga pertobatan untuk kami melekat kepada Sang Kristus dan Bapa dalam keabadian yang kekal dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkati. Demikianlah pembacaan kitab kita hari ini. Selamat sore. God bless you all. Happy weekend.